Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Gita Permata dengan NPM 215506110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum jaringan komputer percobaan kedua mengenai build and switch and router network. Di sini saya sudah membuka labnya, networknya, dan juga dengan paket tracer dari Cisco-nya. Oke, di sini sebelum itu kita akan melihat dulu topologinya dari labnya. Di sini terdapat PCA, switch 1, R1, PC B. Di sini akan saya buat aja langsung. Di sini ada PC. Terus di sini kita pertama lihat bawah dulu dia butuh apa bisa disini. Nah di pertama ini ada router 4221. Kalau nggak salah di sini tuh tidak ada yang namanya router 4221, maka kita di sini pakai 4321 sebagai routernya. Selanjutnya kita pakai switchnya itu yang 4960 dan juga di sini ya PC aja. Udah terus kita ganti nama sesuai jenis. Berarti di sini di sini switch 1 switch. Oke, udah setelah itu kita akan hubungkan kabel. Di sini kita pakai super strike, itu kita di PCA kita hubungkan dengan fase network aja. Lalu di switch 1 kita akan disesuaikan karena di sini pakai fase internet 6, maka kita hubungkan ke fase internet 6. Selanjutnya kita dari switch 1 itu kita konekin dengan fase internet 05 ini. Di R1-nya kita hubungkan dengan G0 ini. Selanjutnya ini kita konekkan internet 00 ini ke sini itu ke internet. Jadi nanti kita tunggu aja. Oke, ini lanjut kita akan langsung ke bawah, kita akan setup, jadi kita kabel and network assembly in topology ini sudah. Kita akan initialize reload protection switchnya, yaitu dengan kita akan masuk ke routernya, ke router aja. Sebenarnya kita bisa mengkonfigur R1 dari PCB ke R1 gini pakai kabel konsol gini dari sini pakai ini terus di sini kita pakai konsol. Tapi bisa juga kita langsung pakai CLI-nya dari CLI-nya R1. Jadi kita ke R1 terus kita pakai CLI. Kalau yang kita pakai PCB ini tuh kayak secara normalnya pakai PCB. Kita akan konfigur di PCB terus kita akan masuk ke desktop, habis itu kita ke terminalnya. Karena kita di sini nggak usah diatur pakai konsol, di sini kita bisa langsung pakai CLI-nya. Terus would you like to enter the initial configuration dialog, kita kecilin. Dan karena kita akan nge-reload, selanjutnya kita akan enable dan kita akan nge-erase semuanya. Erase konflik yang sudah pakai ya. Terus kalau udah kita reload. Oke. Terus itu selanjutnya kita akan ke yang switch-nya. Switch-nya juga sama. Kita ke CLI-nya.
masukin enable, kita akan masuk ke configure mode, ke configure privilege access mode-nya aja. Setelah enable, kita erase config visual. Itu kurang erase config ya kita reload. Oke, kita tunggu. Dan tadi ke R1 udah kan lupa reload, dan kita exit aja. Habis itu nah S-nya juga udah kita exit aja. Selanjutnya kita akan mengkonfigur device dan vary connectivity. Setelah kita tadi udah menghapuskan reload dan menghapus, kita akan konfigur device-nya. Kita akan pergi ke PCA dulu. Kita di sini disuruh configure IP address, submask, and default get settings on PCA. Jadi PCA sama PCB kita. IP address, masukin IP address, subnet mask-nya, sama default gateway settingnya. Kita di sini kita akan ke sini ya. PCA kita sesuaiin, kita ke desktop terus ke IP. Kita sesuaiin kalau kita ini berarti kita gitu yang ini aja nih. PCA ini. Kita lihat IP-nya. IP versi 4 kita gunain yang ini. Copy aja, masuk ke sini, terus paste. Oke, habis itu subnetnya kita sesuaiin, kita subnet pakai ini. Subnetnya udah, subnet max-nya udah pasti dia pakai 255 sama. Terus kita masukin default gateway-nya. Ini default gateway yang sini kita sesuaiin kalau IP versi 4 berarti kita pakai yang ini. Selanjutnya kita akan masukin IP versi 6 address-nya. Di sini kita akan masukin ini. Nah, ini. Terus di sininya itu kita masukin 64. Nah, default gateway-nya kita masukin ini. Udah, kita exit aja. Kita cek lagi apakah udah ini. Lanjutnya kita akan ke PCB. Kita ke desktop. Kita ikutan figur. Kita akan masukin ini sampai tadi ini bedanya ya beda IP aja gitu. Caranya juga sama. Terus subnetnya udah kita sama ini. Ini itu di pocketnya. Kita akan masukin ini sebagai IP versi 6-nya. Lalu ini nomornya. Dan ini untuk default gateway-nya. Oke. Udah kita exit, kita cek lagi sih. Oke, udah. Selanjutnya kita akan diminta apa? Kita akan mapping PCB dari command prompt ke PCA. Berarti kita ke PCA, terus kita ke command prompt, kita akan coba mapping IP dari PCB tadi. PCB tadi kita 192.168.0.3. Tetapi nanti kita akan mapping juga yang ini, yang IP versi ini. Di sini request timeout ya, RTO dia tidak bisa ngirim, itu tidak ada loss. Hasil loss kita coba di versi saja. Seharusnya di sini dia akan RTO juga. Jadi terus ada pertanyaan, kenapa pinnya itu tidak berhasil? Di sini ada jawabannya. Kenapa pinnya itu tidak berhasil? Karena rute interface default interface routernya atau default gateway-nya itu tidak
terkonfigurasi lalu lintas pada 3 layer itu. Ya, jadi apa sih itunya tidak bisa gitu. Tidak terhubung antara subnetnya dengan default gateway-nya gitu. Paling dia RTO gitu. Kok input output dari itu cuma dari ya, selanjutnya kita akan mengkonfigur routernya. Kita masuk aja ke R1-nya, kita ke CLI-nya. Would you like to enter the initial configuration dialog? No. Masukin, nah kita masukin di situ kan enable. Enable itu yang gunanya untuk masuk ke privilege exec mode. Selanjutnya kita akan masuk ke configuration mode-nya itu dengan config terminal atau biar cepat kita on aja. Habis itu kita disuruh memberikan nama pada router. Kita beri hostname itu perintahnya kita ganti nama, terus baru kita masukkan ini maaf Pak, karena di situ R1 jadi untuk masukin R1. Nah ini berubahkan jadi dari router ke R1. Selanjutnya itu kita disuruh mematikan DNS lookup-nya gitu. Jadi kita masukin perintahnya ya IP domain lookup. Oke, udah kita matiin. Selanjutnya kita akan disuruh memberikan password pada privilege access mode-nya itu dengan passwordnya itu pas gitu. Nama password itu pas. Jadi kita enable secret. Ini nama perintahnya. Nah, pasnya ini itu passwordnya. Jadi kita ya. Selanjutnya kita disuruh kan memberikan password pada konsolnya, lalu kita aktifkan login. Sebelum itu, sebelum kita kasih password ini, kita harus masuk ke line konsolnya dulu. Itu ke konsol 0. Udah masukkan R ke konsol konfigurasinya. Lalu kita baru masukin passwordnya itu apa tadi? Cisco Technology. Selanjutnya kita harus suruh masuk. Ini kita execute biar config. Selanjutnya kita suruh ke FTY yaitu memberikan passwordnya itu pada line FTY-nya gitu. Terus kita masuk aja ke VTY Ketika sudah masuk tadi kan kita masuk ke time console, sekarang kita masuk ke VTY-nya, lalu kita baru masuk di sini dia minta Cisco, berarti kita masukin Cisco. Login. Nah, kita masukkan encrypt the plain text password. Ini untuk plain text saja. Ya. Paste. Ya. Kita copy paste aja biar nggak ribet. Lalu kita disuruh membuat banner untuk memperingatkan semuanya agar kalau mau mengakses device-nya itu ada unauthorized access is prohibited. Biar ada teks ini. Jadi kita masukin aja terserah mau teksnya apa. Tapi perintahnya itu, komennya itu yaitu banner MOTD terus $. Dalam dolarnya itu baru kata-kata ya. Jadi ini kata-kata yang kita inginkan. Ya, karena di sini dia authorized user only, kita copy aja. Dan setelah itu udah. Nah, selanjutnya kita akan nge-configure dan mengaktifkan interface pada routernya. Yaitu kita akan masuk ke interface dulu. Interface interface-nya itu udah. Lalu kita akan masukin IP address-nya, sesuaiin sama yang di atas ini. Kalau R1 itu pada G0, 0, 0, kita masukin ini. Masukin ini untuk IP
IP-nya, ini untuk IP versi 6-nya gitu. Ini untuk ininya, default gateway-nya gitu. Karena di sini sudah ada, kita tinggal copas aja. Di sini tinggal paste, ya. Di sini juga tinggal paste, yaitu perintahnya itu komennya itu IP address. Kalau yang versi 6 itu IPv6 address itu baru address IP-nya apa. Nah, ini untuk masukin apa tadi namanya default gateway-nya gitu tadi, sebenarnya ini sebagai default gateway-nya. Nah, ini kita exit agar kita masuk ke mode config. Ya, ke config mode. Selanjutnya kita akan masuk ke interface ini yang 001. Kita copy aja ini, paste aja, terus itu juga yang versi 6-nya. Ini untuk gateway-nya. Paste, kalau kita shutdown agar kita mengaktifkan statusnya salah. No shutdown. Bisa no shutdown ini bisa kita singkat dengan no shut aja gitu. Udah kan no shutdown, baru kita exit. Oke, udah. Sekarang kita akan diminta untuk mengkonfigur interface description what its interface indication which device is connected to it. Ini tuh jadi kita disuruh membuat deskripsi dari interface-nya, dan kita akan menandakan kalau interface itu tuh telah terhubung dengan itu gitu loh. Nah, kita akan masuk di sini, kita diminta untuk masuk ke interface G001 dan baru kita akan masukkan deskripsinya. Jadi description ini itu nama perintahnya atau komennya dari connected to V0/6 on S1 itu nama teksnya. Jadi dia akan memberikan deskripsi pada interface G0/1 kalau dia akan terhubung dengan, jadi interface G0/1 pada router ini dia terhubung dengan F0/6 pada S1 gitu. Selanjutnya kita akan memberikan deskripsi pada interface G0/0, yaitu dengan ini, dengan kata connected to host PCB. Oke, di sini kita paste aja. Udah. Selanjutnya kita exit. Nah, di sini kita disuruh untuk mengaktifkan IPv6 routingnya, yaitu dengan perintah IPv6 routing, ya, untuk mengaktifkan IPv6 routingnya. Udah, habis itu kita disuruh exit. Nah, kita akan masuk ke R1 ya. R1 pagar, yaitu masuk ke privilege access mode, yaitu kita akan copy config startup config. Nah, ini gunanya untuk apa? Copy running config startup config ini, yaitu kita akan meng-save running configuration-nya itu ke startup configuration-nya. Jadi kita mindahin dari sini running configuration, configure
destination runningnya ke startup ini. Terus kita destination filenya bisa kita oke aja langsung. Oke, selesai. Nah, kita akan set clock on routernya. Kita akan memberikan waktu clock jam gitu ya pada routernya. Kita klik clock set, ini jamnya 30 ini kita sesuaiin aja sini berapa 2201 ya, berarti kita ketik saja 2201 00 aja. Ini tanggal 14 2023. Oke, setelah udah terus kita disuruh ngeping PCB dari PCB ngeping PCB di command prompt PCA. Jadi kita akan klik ke PCA, terus kita ke command prompt, baru kita akan ngeping PCB itu tadi 192.168.0.3. Kita akan nyoba ngeping apakah berhasil. Tuh, RTO 1 dan 3 itu ke replay atau ke kirim. Nih, receive 3 lo 1. Kita ulang lagi. Oke, ini berhasil. 4-4-nya ke kirim. Lalu kita akan coba untuk yang versi 6-nya. IP versi 6-nya tuh ke replay, dia langsung ke replay, terus ke kirim 4, lossnya nggak ada. Oke, berarti udah berhasil. Nah, apakah Pix itu punya sukses dan jelaskan gitu penyebabnya? Ya itu sukses. The router is routing the ping traffic across the two subnet. Jadi berdasarkan kalau kita lihat ini, ya itu sukses gitu. Router itu akan memutarkan atau memberikan jalan gitu loh lintas ping antara dua subnetnya itu. Jadi kita default setting pada switch 2960 itu akan terotomatis hidup gitu atau munculkan interface yang terkonek pada perangkat tersebut. Selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi switch-nya, yaitu kita akan ke switch 1 ke CLI, lalu kita enable agar kita masuk ke privilege mode. Habis itu kita akan V agar kita masuk ke configuration mode. Lalu kita sudah masuk, kita akan hostname 1, yaitu kita memberikan nama pada switch-nya itu yaitu switch 1 S1 gitu. Selanjutnya kita disuruh mematikan DNS lookup-nya yaitu dengan no IP domain. Lalu udah, habis itu kita disuruh mengkonfigur dan mengaktifkan plan interface pada plan-nya pada switch gitu. Jadi kita masuk ke interface plan-nya, lalu kita masukin IP-nya. IP-nya harus enter, terus kita nge-submit agar statusnya di up gitu, status plan satunya up, terus exit kita akan masuk ke configuration mode, baru kita akan masukin IP default-nya, default gateway-nya, kita masukin, kita paste aja, terus kita exit lagi agar masuk ke privilege mode-nya. Terus kita akan disuruh nge-save running configuration ke startup configuration, yaitu dengan command ini
ulang aja ini, terus oke ya. Kalau udah, oke ini udah, kita disuruh nge-ping dari PCA, ping dari PCA ini, PCA. Oke, tadi ada kesalahan pada kamera saya. Oke, kita lanjutkan. Kita disuruh itu adalah dari PCA, kita disuruh nge-ping PCB. Jadi kita masuk ke PCA, lalu kita akan masuk ke command prompt. Setelah itu kita disuruh nge-ping lagi PCB. Kita masukin yang IP biasa itu, IP versi 4 dulu. Kita tes. Masih bisa. Terus kita coba yang versinya. Oke, masih bisa. Selanjutnya kita akan nyoba untuk dari S1-nya. S1-nya kita akan disuruh ping 192.168.0.3. Kita coba. Oh, ini ada satu gagal. Tuh, 4 sampai 5 kita apa? Ping lagi sampai ini udah berhasil. Ini udah berhasil. Nomor ini udah berhasil. Ini berarti udah selesai ya. Selanjutnya kita akan mendisplay device information. Yang step pertama itu kita akan display routing table pada router. Nanti kita masuk ke router, kita disuruh melihat IP rutenya. Rutenya itu kita klik show IP route. Oke, seperti ini. Ini ini ada satu, ada C itu menandakan yang terkonek, L itu lokalnya. Jadi ya kalau C itu di sini ada dua, yaitu itu kayak gigabit internet 000, yang sama C-nya itu yang giga internet 001 sama juga kayak L-nya. Lokalnya. Terus sini ada pertanyaan. Apa kode yang digunakan routing table untuk mengidentifikasikan kalau jaringan itu terkonek gitu? Di sini ada, kita terjemahin aja. Kalau yang C, yang di sini ada dua kan tadi yang terkonek pada ini. Yang C itu kita menuju ke subnet yang terhubung langsung dengan subnetnya. Yang L itu menunjukkan interface lokalnya. Jadi keduanya itu benar kan? Yang terjemahannya seperti ini. Terus ada pertanyaan kedua, berapa banyak rute yang masuk yang terhubung dengan kode C pada routing table, yaitu ada dua nih di sini. Yang ini, ya kan, sama yang ini. Terus selanjutnya, apa tipe interface yang terasosiasi dengan kode rute code C gitu. Di sini jawabannya di sini. Jawabannya mungkin berbeda-beda tergantung dengan routernya. Tetapi kalau dia 4221, jawabannya yaitu itu beda-beda tergantung tipe routernya. Kalau yang di sini di modul ini dia menggunakan 4221. Yang mana yang benar jawabannya itu 30 dan G 0 1. Nah, kalau tergantung karena kebetulan ini sama jawabannya, yaitu G 0 sama G 0 1. Padahal kita menggunakan router yang berbeda, yaitu kita pakai router 4321 gitu. Dan bisa jadi kalau kita pakai router yang berbeda, jawabannya juga berbeda. Selanjutnya kita disuruh melihat untuk versi 6-nya. Show IP route. Oh, udah. Dan di sini udah ada nih tipe-tipenya nih yang untuk ini. Udah lah gitu aja. Terus selanjutnya kita suruh melihat display interface information on the router S1.
Yang pertama kita lihat interface pada G001. Show IP interface G0 unfiled. Oh, nggak pakai S. Nah, ini ada nih. Nah, ini tergantung ininya ya. Tergantung tipe routernya pakai apa. Di sini kalau kita pakai 43.21, makanya berbeda hasilnya sama yang 4221. Gitu. Terus di bawahnya ada pertanyaan nih. Apa operasional status dari G01? Di sini yaitu jawabannya adalah gigabit internet 0/0/1 is up dan line protokolnya juga up gitu. Jadi itu menandakan itu terkonek gitu. Terus apa media akses kontrol atau MAC address-nya dari G0/1 interface? Di sini jawabannya karena di sini nggak kelihatan, di sini aku juga nggak tahu di mana. Tapi berdasarkan jawaban yang di sini, jawaban akan berbeda-beda, namun akan bentuk dalam bentuk XXX, titik XXXX, titik XXXX. Itu akan ya. Nah, di mana X-nya itu akan digantikan dengan angka hexadesimal. Hexadesimal ya. Selanjutnya itu bagaimana dengan internet address yang ditampilkan dengan komen ini. Internet address-nya yaitu adalah 192.168.1.1/24. Tuh, ini tampilkan. Jawabannya sama ini. Selanjutnya kita disuruh melihat IP versi 6 information-nya. Kita masukin aja show IP versi 6 terus di 0/0/1. Di sini ya seperti inilah ya. Untuk kuningnya ada statusnya tadi, operasional statusnya dan segala macamnya, kayak seperti itu. Terusnya itu adalah kita melihat internet briefnya, apa summary listnya gitu. Yaitu kita dengan show IP interface. Nah, ini kita akan melihat interface-nya itu, interface pada R1 apa routernya, yaitu di sini ada gigabit internet 0/0/0 sama 0/0/1 sama plan 1. Di mana yang untuk giga ethernet itu statusnya up semua sama protokolnya up semua, dan untuk yang 000 IP address-nya itu 0.1 dengan yang untuk yang giga ethernet 0/0/1 itu IP address-nya 192.168.1.1. Dan VLAN-nya itu kita statusnya administratively down dan protokolnya juga down. Terus di sini kita disuruh melihat show untuk melihat interface pada IP versi 6. Salah. Nah, di sini sama aja gitu, yang bersama tuh di sini dia bedanya IP address-nya yang dipakai apa gitu kan. Di sini pakai itu ya udah gitu ya, sama aja. Terus kita disuruh melihat pada switch 1. Switch 1. Kita disuruh lihat interface yang show IP interface. Nah, di sini lihat nih, yang up itu adalah yang fase Ethernet 05 sama 06 yang up kan. Ya karena kita tadi udah menghubungkannya, yang 05 itu kita hubungkan dengan PCA misalnya. Oh, kalau 05 itu kita hubungkan dengan R1, yang 06 itu kita hubungkan dengan PCI. Dan terus kita udah ngaktifin plan satunya dengan tadi perintahnya. Perintah. Aduh. Plan tadi itu di bawah sini. Nih, perintah ini.
Makanya IP-nya sama kan. 192.168.1.2, 192.168.1.2. Dan up sama up statusnya up, protokolnya up. Oke, kita lihat lagi ke bawah tadi sampai mana tadi? Udah ya, udah. Nah, kita akan masuk ke reflection question-nya. Ada pertanyaan nih. Ya, jika G0 strip 0 strip 1 interface-nya itu administratively down, yang mana tadi ya? G0 strip 0 di R1 tadi. Di R1 yang ini nih. Yang ini 0 flannya itu ada 0. Itu jika G0 strip 0 interface soundnya itu administratively down, configuration ininya komennya gitu apa yang biar dia jadi up gitu. Nah, kita bagi sebagai contoh. Nah, ini jawabannya yaitu no shutdown. Nah, kita jadikan contoh aja ya. Karena di sini kan ada up nih. Yang G0, strip 0, strip 0. Kita contohkan aja yang font 1 ini. Nah, ini font 1 kan administratively down kan. Kita akan mencoba itu agar itunya up gitu, statusnya up. Yaitu kita masuk dulu ke config terminalnya. Habis itu kita suruh masuk ke plan yang berarti kita masuk ke plan. Setelah udah kita masuk, kita baru masukin perintah no shutdown agar itu statusnya nyala. Udah, terus kita exit lagi agar kita masuk ke privilege exit mode. Udah, terus kita baru ke show. Nah, ini kita lihat tuh, up-nya ada statusnya udah up kan, yang tadi niatnya yang ini jadi up, yaitu kalau untuk status kita tinggal nge-shutdown aja agar nyala gitu. Untuk protokol ya kita tinggal nambahin IP gitu, nambahin IP untuk hitungnya up juga gitu. Mungkin seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi di sini, apa yang akan terjadi jika kamu salah mengkonfigurasikan interface pada G0/0/1 pada router dengan IP address 0, yaitu 192.168.1.2. Tadi kita masukin itu nggak salah interface-nya itu 192 yang harusnya ya 168.1.1 ya kan, ini seharusnya satu kan aslinya. Apa yang terjadi jika kita masukin 2 gitu, kita salah masukin. Kalau dari di sini itu PCI itu tidak akan bisa ngeping PCB karena PCB itu tuh berbeda jaringan dengan PCA. Kalau kita lihat dari PCA ini, kita lihat ya, nih, ya kan? Kan seharusnya itu nih, dimana karena PCB itu jaringannya berbeda dengan PCI yang mana itu membutuhkan default gateway router gitu. Default gateway dari routernya itu untuk kita merouterkan atau mengarahkan paketnya. Jadi kita udah ngarahin gateway-nya satu, ya harus satu. Saat kita konfigurasi, agar kita ya, kalau di routernya satu nih, kita udah ngarahin ke satu. Kalau PCB ke satu, berarti nanti dia harus dikonfigurasiin ke satu agar dia bisa ngarahin ke PCA karena di default gateway-nya itu begitu. Jadi dia ada gerbang. Oh, kayak kuncinya gitu loh. Jadi passwordnya apa? IP-nya apa gitu, suruh ini dari dibukain gitu bisa kekirim gitu. Kalau dimasukin dua kan berarti salah. Berarti kita harus masukin satu penyesuaian dengan yang kita udah konfigur di sini default gateway-nya. Oke, mungkin segitu saja ya penjelasan dari saya mengenai tugas praktikum 2 ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam percobaan saya sekali lagi minta maaf dan juga saya ingin berterima kasih banyak. Nah, mungkin sekian saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.